menyempatkan hadir. Oke, izin saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktunya ya. Kita malam hari bisa menyempatkan hadir, kita bisa menyempatkan waktunya untuk diskusi gitu. Diskusi mengenai potensi yang ada dan potensi kerjasamanya nanti seperti apa. Mungkin izin Ibu Bapak, deck saya sudah muncul ya. Sudah Pak Yoga. Oke, terima kasih Ibu Dede. Oke, izin mungkin pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman dari PT MAT, yaitu PT Mekar Agrifin Teknologi yang hadir di malam hari ini. Yang pertama ada Direktur Utama kita, Ibu Bapak. Di sini ada Pak Ari, Ari Irpendi Putra. Kemudian ada Pak Mendi juga dari PT MAT, itu selaku tim pertanian senior, tim senior pertanian yang ada di PT MAT. Oke, mungkin silakan Pak Ari dan Pak Mendi untuk perkenalan. Oke, terima kasih Pak Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu Kadis, selamat malam Bapak Kadis dari Ibu Kadis semua Kabupaten Kota Sumatera Barat. Yang saya hormati Ibu Kadis Sumatera Barat Provinsi Sumbar. Hari ini alhamdulillah malam ini kita sudah meeting Zoom bersama mengenai pengembangan pertanian jagung di daerah Sumatera Barat. Nanti semua detail mengenai PT Mekar Agrifin Teknologi ini sebagai apa di Sumatera Barat, insya Allah nanti Pak Yoga akan paparkan, karena pada intinya kami menjalankan program dari Bapak Presiden mengenai ketahanan pangan. Insya Allah Sumatera Barat salah satu pionir nanti ke depannya, bagaimana cara pengembangan secara manajemen pertanian yang baik, karena semuanya PT Mekar Agrifin Teknologi ini akan membantu para petani pemilik lahan yang ada di Sumatera Barat. Nanti akan kami lakukan secara bertanam secara milenial, secara teknologi yang memadai, sehingga hasil pertanian kita bisa mencapai dengan titik KPI secara nasional. Nah, mungkin selanjutnya mungkin itu perkenalan diri dari saya. Mudah-mudahan wajah saya hari ini terlihat dengan baik ya Bu. Nanti kita main ke kota dan kabupaten, kita survei satu-satu. Karena target kita lumayan besar nih Bu, diberikan oleh holding kami sekitar 200.000 hektar untuk di daerah Sumatera Barat. Untuk mudah-mudahan dengan target yang sebesar ini, kolaborasi antara dinas-dinas pertanian yang ada kabupaten kota, yang 19 kota dan kabupaten bisa menjadi chief target, karena kami di sini tujuannya memang betul-betul untuk memberikan kesejahteraan terhadap petani, menciptakan lapangan kerja untuk para petani yang ada di kabupaten kota. Dan alhamdulillah di Padang Pariaman kami sudah ada beberapa titik lahan. Tadi kami bertemu dengan para pemilik lahan sekitar potensinya hampir 60 hektar. Dan ada potensi yang lebih besar lagi, mereka hamparan ada sampai sekitar 300 hektar. Nah ini bagus sekali Padang Pariaman, tinggal kita mulai dengan wilayah kabupaten dan lainnya. Bagi saya cukup itu dulu, silahkan Pak Yoga untuk mempresentasikan apa produk-produk yang kita punya. Begitu Bu Kadis dan Pak Kadis dan Bu Kadis semua yang ada di dalam Zoom ini. Terima kasih. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari atas perkenalan dan introduction-nya ya dari Pak Ari. Oke, mungkin kemudian saya akan coba menjelaskan mengenai PT Mekar Agrifin Teknologi. Oke, jadi untuk PT MAT sendiri, Bapak Ibu, kita mempunyai holding itu di daerah Jakarta. Kemudian kita coba expand pertama kali itu di area Padang untuk pertama di kantornya. Kemudian kita memang bicara ekspansi, kita akan coba rambah itu pertama kali di area Sumatera Barat. Nah, kemudian di sini ini ada brand kita atau produk yang akan kita coba luncurkan gitu ya, itu namanya Paten Mekartani. Itu adalah mungkin jadi brand kita nantinya, Bapak Ibu. Ini terkhusus untuk first step ini atau step pertama kita di area Sumatera Barat. Oke, selanjutnya sebentar. Ada kendala teknis Bapak Ibu sebentar.
Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah. Oke, kemudian mengenai PT Mekar Agrifin Teknologi, kita mempunyai semangat atau spirit kita untuk mendirikan dan merealisasikan hal ini. Itu yang pertama ada mendukung petani lokal, terkhusus di petani area Sumatera Barat. Kenapa? Jadi memang PT Mekar Agrifin Teknologi ini mencoba atau berkomitmen untuk menyediakan sumber daya kepada petani. Kita menyediakan sumber dayanya dalam artian kita memprovide gitu ya, menyediakan saprodi, kemudian kita menyediakan alat-alat pertanian untuk pembukaan lahan, kita menyediakan upah tenaga kerja juga, kemudian kita coba buka akses pasar. Jadi kita memang di sini sebagai off taker juga, Ibu Bapak. Jadi kita dari hulu sampai hilir kita coba mau pegang gitu, karena kita ingin meng-create ekosistem sendiri. Nah, tujuannya apa? Agar petani itu dapat meningkatkan produksi dan mendapatkan penghasilan yang lebih dari yang sebelumnya. Karena kita bicara pendapatan petani, mereka juga sudah mempunyai pendapatan, tapi dengan adanya PT MAT ini, kita mempunyai harapan pendapatannya akan semakin meningkat. Oke, yang kedua, kita coba meningkatkan kualitas hasil pertanian dengan inovasi dalam teknik budidaya, atau kita coba mau menerapkan IoT, Bapak Ibu, IoT Internet of Things, di mana kita coba mau mencanangkan dalam pembenihan penggunaan benih unggul, kemudian perusahaan kita juga berfokus pada peningkatan kualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan daya saing. Oke, kenapa kita pada akhirnya ingin ekspansi terutama di komoditi jagung? Mungkin koreksi jika saya salah, Bapak Ibu. Kita bicara komoditi padi, kita kondisi saat ini bisa dibilang sudah surplus. Dan ini bisa dibilang saatnya atau momen yang tepat kita coba ekspansi ke area jagung demi mendukung program ketahanan pangan yang ada di pemerintah pusat. Kemudian untuk key eksekutif atau jajaran pengurus dari PT MAT, yang pertama ada Pak Irpendi Putra selaku Direktur Utama yang tadi sudah perkenalan. Yang kedua ada Bu Evi Febriana Suhardi, itu selaku Direktur Operasional kita. Namun mohon maaf Bapak Ibu, beliau berhalangan hadir karena saat ini masih ada agenda di luar dan belum bisa untuk join dan perkenalan ke kita. Mungkin nanti akan saya ajak ke Padang juga Bapak Ibu. Kemudian ada saya, selaku project manager di PT MAT yang mungkin nantinya akan coba mengekspansi gitu ya, melaksanakan timeline daripada PT MAT. Selanjutnya, kalau kita bicara target ekspansi, itu sebelumnya sudah di sound ya Pak Ari ya. Kita mempunyai target sekitar 200.000 hektar dari sisi holding kita, dan kita mau coba ini pertama kali itu untuk area Sumatera Barat. Karena memang kita bisa bilang potensinya cukup besar di area Sumatera Barat. Maka dari itu kita membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu untuk mensukseskan atau merealisasikan target ini. Kemudian untuk bisnis flow sendiri, kita flow bisnisnya itu yang pertama kita juga akan kerjasama dengan supplier saprodi. Kebutuhan setiap agri input dari petani, kita akan coba provide dan kita kunci stoknya. Harapannya dengan mengunci stok dari inventory supplier, kita tidak kekurangan stok. Karena kan kita nanti akan bicara lahan yang besar, ratusan hektar, bahkan ratus ribuan hektar. Itu akan kita coba kunci dan kita coba maksimalkan stoknya itu tersedia untuk PT MAT dan area Sumbar. Kemudian kita coba bekerja sama dengan para petani. Itu untuk apa? Jadi petani ini sebenarnya kita ada dua konsep, Bapak Ibu, yang mungkin akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk supplier sendiri, mereka akan berkomitmen untuk stok itu tersedia. Kemudian untuk petani itu menyediakan lahan, kedua menyediakan administrasi persyaratan, ya mungkin bisa dibilang persyaratan mengenai lahan gitu ya. Kita kan juga nggak mau kerjasama dengan mungkin bisa dibilang lahan yang nantinya akan ada sesuatu masalah, kurang lebih seperti itu. Nah, PT MRT sendiri berkomitmen untuk meng-create atau memformulasikan SOP budidaya yang nantinya itu akan meningkatkan produktivitas daripada petani. Dan ini kita lagi proses
proses deployment Ibu Bapak, saksikan dan kita bisa achieve untuk peningkatan produksinya. Nah, yang kedua, kita penyediaan kebutuhan upah tenaga kerja dan saprodi. Karena kalau kita bicara kebutuhan petani, di saat petani menunggu bagi hasil, kemungkinan besar dia akan membutuhkan biaya harian. Dan kita kan panen range di 4-5 bulan. Dan itu sangat mungkin bisa dibilang kelamaan ya untuk petani bisa mendapatkan biaya harian. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita akan juga provide atau kita akan menyediakan peralatan pertanian dari peralatan land clearing, pembukaan lahan, kemudian nanti ada peralatan traktor, nanti juga ada drone untuk kita siram, karena kita kemungkinan besar nggak pakai tenaga kerja untuk drone karena kan lahannya luas. Kemudian ada manajemen pertanian. Manajemen pertanian ini apa sih? Jadi kita akan hadir teman-temannya dari untuk monitoring, kemudian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar bahwasanya budidaya yang menghasilkan produktivitas juga yang meningkat. Oke, yang terakhir itu kita akan berkomitmen untuk kepastian market. Karena di sini PT MAT juga menjadikan dirinya itu sebagai off-taker. Jadi setiap hasil panen dari awal agri input, kemudian tanam sampai panen itu kita insya Allah berkomitmen andil di hal tersebut. Untuk market sendiri, kita membuka kuota penerimaan hasil panen skala besar. Karena kita bicara lahan yang besar, sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Kenapa kualitas yang diinginkan? Karena memang untuk saat ini kita pabrik itu on proses untuk pembangunan. Harapannya pabrik ini bisa memenuhi kriteria dan kualitas yang diinginkan oleh market. Untuk next-nya konsep baru. Petra sendiri ini memiliki lahan yang aktif. Dalam artian sudah siap tanam gitu ya. Kemudian yang kedua ada petani pemilik pengolah lahan. Jadi petani di sini sebagai tenaga kerja yang nantinya akan mengolah lahan tersebut. Kemudian dari sisi PT MAT itu menyediakan SOP budidaya, saprodi, upah tenaga kerja sejak tanam hingga panen di setiap fase penyemprotan, fase penanaman. Kemudian PT MAT membeli hasil panen sesuai harga pasar pada saat panen. Karena kalau kita bicara komoditi ya, Bapak Ibu ya, komoditi pangan harganya cenderung fluktuatif. Jadi hari ke hari itu pasti ada perbedaan gitu ya. Nah, nantinya itu pembagian keuntungan kita itu di 70-30%. Ini sebenarnya nggak mutlak Bapak Ibu. Nanti akan kita sesuai dengan kontrak dengan petani, dealnya seperti apa. Kemudian untuk petani binaan, ini perbedaan dengan petani mitra adalah pemilik lahannya itu adalah lahan pasif. Lahan pasif ini kita memerlukan effort atau tenaga yang lebih untuk membuka lahan tersebut, kemudian kita coba gemburkan tanahnya gitu ya, kurang lebih. Kemudian yang kedua ada untuk pengolahan lahan tersebut itu memakai tenaga kerja dari PT MAT atau vendor. Nanti kita ada vendor kerjanya kita support ya, monitoringnya dan manajemennya kita support juga. Nah, untuk next-nya kita akan mengadakan alat-alat pertanian atau menyediakan alat-alat pertanian. Alat-alat pertanian ini apa aja gitu ya. Biasanya kita ada traktor ya, kemudian ada kultivator, kita ada mesin alat golong-golong gitu ya untuk pembuatan drainase mungkin ya. Itu kita akan provide juga tergantung kondisi lahan yang nantinya akan kita garap. Market. Untuk yang terakhir kita ada market. Marketnya itu bisa dibilang perusahaan-perusahaan yang besar seperti Java, Pokpan, CP Prima, itu nggak cuma yang di area Sumbar. Kita akan coba expand market ke luar daerah juga, di mana potensi itu ada, kita coba gali. Nah, untuk harapannya,
dari PT MAT ini sendiri kita bisa dibantu, kita bisa dibantu secara langsung gitu ya dengan Bapak dan Ibu selaku Kadis setiap daerah, Kadis provinsi, Kadis kota dan kabupaten itu bisa membantu kami untuk mewujudkan hal ini. Harapannya hal ini bisa meningkatkan juga produktivitas, kemudian pendapatan daerah juga mungkin nanti ya. Kemudian ada peningkatan tenaga kerja yang biasanya bisa dibilang ada kerjaan selain petani, ternyata kalau lagi nggak bertani ada nganggur gitu ya, bisa dibilang ibu bapak gitu ya, ngopi di warung kopi. Nah itu bisa kita bantu atau kita ajak untuk ayo kita kerja bareng gitu. Nah kalau kita bicara usia atau tenaga kerja, ya kita nggak menutup kemungkinan sih Bu. Saya sangat ingin dan punya harapan besar anak-anak muda di area Sumbar itu mau berkompetisi dan mau berkontribusi di program ini. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin jika ada yang ingin ditambahkan dari Pak Ari, dipersilakan Pak. Silakan Pak Ari, ada yang ditambahkan sebelum kita masuk forum diskusinya? Kalau dari saya, Bu Kadis, Pak Yoga, saya rasa cukup ya Bu. Tinggal kita tunggu diskusinya ya Bu. Tunggu tanya jawabnya kali ya Bu ya. Oke. Mungkin sebelum masuk ke Bapak Ibu yang di kabupaten kota, jadi mungkin saya langsung boleh bertanya dulu ya Pak ya. Nah, Silakan Ibu. kalau dari paparan tadi itu berarti kan MAT butuh lahan. Terus butuh lahannya, lahan ini akan dikelola oleh vendor. Nah, posisi nanti tenaga kerja kita yang memiliki lahan atau yang sedang mengelola lahan ini bagaimana? Terus akan mendatangkan sarjana-sarjana pertanian untuk pengawalan. Nah, ini kan kita juga punya sarjana-sarjana nih. Kemarin saya kan sudah juga menawarkan ini ke petani milenial. Karena petani milenial kita banyak juga yang sarjana begitu. Nah, mungkin ini tolong mungkin dijelaskan lebih lanjut Pak Yoga. Mekanisme rincinya seperti apa? Nah, begitu. Oke, Karena kita berharap itu dengan adanya aktivitas PT MAT, tentu kita berharap ada penyerapan tenaga kerja dari sektor mungkin petani milenial ataupun sarjana di Sumatera Barat, dan juga penyerapan tenaga kerja lapangan yang mengerjakan di lapangan gitu. ya. Sehingga betul-betul ini yang seperti Pak Yoga sampaikan tadi, menciptakan lapangan kerja baru dan ada pergerakan perekonomian. Mungkin mau dijelaskan lebih lanjut nih Pak Yoga? Oke, oke baik. Terima kasih Bu Kadis. Jadi untuk vendor ini sebenarnya bukan kepada vendor orang luar, Ibu Kadis. Jadi memang vendor ini bisa dibilang kita bekerja sama dengan warga sekitar. Kalau kita bicara penyerapan tenaga kerja ya Bu, itu sudah pasti. Di area tersebut atau di saat kita pembukaan lahan, utamanya untuk tenaga kerja kita akan memakai atau mengajak masyarakat sekitar untuk andil dalam proses penanaman. Jadi nggak vendor dari luar daerah gitu ya Bu ya, dari area Sumbar, dari luar itu kita plot di area Sumbar, enggak Bu. Jadi vendor ini yang dimaksud adalah lebih kepada partner atau mitra yang bisa mencari gitu, entah dari teman-teman masyarakat sekitar gitu, entah dari wali nagarinya mungkin ya Bu ya. Itu yang kita maksud vendor sih Bu. Jadi bukan vendor luar. Nah, kemudian untuk lulusan sarjana pertanian, kemudian ada petani milenial. Nah, yang saya maksud daripada sarjana pertanian itu lebih kepada petani milenial yang Ibu Kadis sempat sound di awal kita bertemu ya Bu ya. Oke, Itu arahnya memang ke ke sana Bu. sana. Oke. Iya, arahnya ke sana. Jadi memang kita coba mau bersinergi juga dengan petani, petani milenial yang ada di area Sumbar. Bagaimana caranya, bagaimana kerjasamanya supaya kita sama-sama bisa merealisasikan hal ini. Kurang lebih gitu, Kadis. Oke. Oke, Pak Terima Yoga, kasih. tambahan sedikit Bu Kadis. Iya, Biar tidak rancu mengenai vendor tadi Bu Kadis. ya Pak Ari. Tadi kami sore, siang tadi sekitar jam 2 siang kami bertemu dengan para pemilik lahan yang ada di daerah Padang Pariaman. Tadi saya Mm-mm. sempat bicarakan juga, kalau nanti kita bertemu dengan hamparan yang luas seperti Padang Pariaman tadi itu ada sekitar 30 hektar Pak Bu Kadis.
Nah, di dalam itu kan kalau kita tanah di Sumatera Barat ini dalam hamparan 30 hektar itu pasti banyak pemiliknya, Bu Kadis. Ya, Ada pemilik ahli waris ini ya. A, B, dan C. Pasti nanti akan kita coupling, Bu, sesuai dengan nama masing-masing. Nah, kami akan memberikan mandat dan tugas kepada mungkin wali nagari atau wali korang atau PIC yang ditunjuk oleh di daerah sana untuk menjadi PIC untuk tenaga kerjanya, Bu Kadis. Nah, tenaga kerjanya kami akan buat hanya orang-orang yang ada di sekitar sana, Bu, yang akan terregistrasi namanya yang terdaftar di perusahaan kita, Bu Kadis, sebagai buruh taninya. Oh, oh, Jadi oke. pemilik lahan bisa dilihat atau kemana pertanian tujuan biar memberikan dampak terhadap tenaga di sekitarnya. Ya nanti pekerjaan di lapangan sendiri juga menatannya, Bu, ya. Jadi dia juga fungsi dia mempekerjakan nanti teman-teman 30% dari lebih begitu, Bu. Mungkin vendor yang maksud Bu Pak Yoga itu adalah wali nagarinya, Bu. Kita anggaplah kelompok tani mungkin atau apa nanti yang mungkin kalau bahasa dari Jakartanya vendor kali ya, Bu, ya. Kalau bahasa di Minangwa Karaja Samu mungkin, Bu. Gitu Iya, ya, Bu. iya, iya. Ya artinya ini memastikan supaya jangan ada kekhawatiran dari kita di kabupaten kota tidak meng-hire tenaga dari kabupaten kota. Nah, ini mohon izin dulu Pak Ari, apakah yang di Padang Pariaman ini tidak sudah tersounding dengan Bu Salmiati? Kayak gini, Bu, kebetulan kami di Padang Pariaman ini dari tahun 2023 sudah berjalan, Bu, tapi dalam skala kecil. Kita Hmm, mengambil dengan hmm, tanah yang sifatnya 6.000, 1.000, 1 hektar, atau 2 hektar dan 3 hektar mungkin paling paling tinggi. hmm. Jadi makanya kemarin kita sekarang 2025 punya target kita untuk membuka hamparan, Bu, hamparan karena Oke. semakin lama semakin tinggi kan, Bu, permintaan jagung di daerah Sumatera Barat. Ya, Jadi iya. saya sebagai direksi yang ditunjuk holding ke Sumatera Barat menggali potensi, saya sampaikan ternyata potensi kita banyak, Bu. Banyak orang hari ini cenderung tidak bertanam jagung lagi karena mungkin trauma, mungkin tidak ada manajemen pertanian yang baik, sehingga para petani dia hanya bertani pada saat harga naik, Bu. Pada saat harga naik dia bertanam, pada saat panen harganya turun lagi. Nah, ini yang akan kita kelola nanti, Bu, gitu loh, Bu. Oke. Oke, terima kasih Pak Ari. Nah, Bapak dan Ibu sudah dapat kita dengar bersama. Seandainya ada sesuatu hal yang masih apa namanya membuat keraguan atau yang belum jelas, silakan Bapak dan Ibu dari kabupaten kota untuk menanyakan ini. Artinya kepada kita bersama ditawarkan sekiranya kita di daerah masing-masing punya potensi lahan untuk penanaman jagung, ini akan dibiayai oleh perusahaan dari awal dan akhir, kan begitu. Nah, dengan catatan MOU penjualannya tetap ke perusahaan ada bagi hasil 30% bagi ini. Nanti kan itu akan dituangkan di dalam perjanjian kerjasama nantinya kalau itu bisa berlanjut. Nah, silakan Bapak dan Ibu yang bertanya terkait permasalahan ini sehingga semuanya jelas bagi kita dan tidak ada lagi rasa was-was. Nah, sehingga memang betul-betul kita apa namanya melaksanakan ini dengan apa namanya ya kondusif lah gitu. Nah, silakan tanda Bapak dan Ibu. Agam, Bu. Ya, silakan Agam ya, silakan. Oh, Agam Ya, luas ini, Mas. Silakan Agam. terima kasih Bu Kadis, Pak Ari, Pak Yoga. Eh, Memang di Kota Tanah Agam luas pertanaman per tahunnya ada sekitar 16 sampai 17 ribu hektar dan untuk di lapangan memang terkadang-kadang petani kita ada yang gimana ya fanatik dengan merek, nah gitu. Karena merek-merek yang ditanam oleh petani kan, Ini benih maksudnya ya, Pak iya ya? betul 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 Bu. Benih-benihnya ada yang P32. Hmm. Nah, tentu kitanya kalau bagi kita dari dinas tentu tidak begitu mengetahui dengan jelas potensinya dari benih yang diproduksi oleh
MAT ini. Nah, bagaimana kalau untuk meyakinkan petani itu ada dilakukan apakah di BPP pertemuan lanjutan. Nah, kita undang petaninya atau kelompok taninya sehingga dia keyakinan itu akan lebih mantap lagi. Nah, mungkin itu usul kami, Pak. Nah, itu banyak yang akan kita sampaikan sehingga lebih jelas lagi nanti kalau ada dari perusahaan yang akan menyampaikan. Mungkin itu sementara Ibu Kadis, Pak Ari, Oke. Yoga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Yoga, Pak Ari, Oh, potensi luar biasa di Agam. Nah, ini ada nih benih biasanya kan ya, merek nih fanatik kan begitu. Dengan apa kita tadi ke sini dengan Honda, padahal dia naik Yamaha gitu kan. Nah, jadi Honda ini tetap juga lah kan. Nah, kan biasa lah, biasa kita di masyarakat itu seperti. Ini nanti kan kalau memang ini berlanjut, nanti kan bisa mensosialisasikan seandainya memang ada benih-benih hibrida dari perusahaan pun sebenarnya nggak ada masalah karena yang akan dijual juga ke perusahaan kan. Mau Ya, benih padi mau benih jagung apapun sebenarnya gitu. Tapi masyarakat kita kan merasa was-was kalau tidak P32 nih, pionir nih. Nah, kan biasa gitu ya Pak ya. Nah, betul, biasanya. betul. Tinggal lah ini nanti sosialisasi lah perusahaan nanti. Nah, oke. artinya Agam secara yang ditawarkan oleh MAT tadi sudah bisa memahami ya Pak ya, nggak ada Ya, masalah ya Pak ya. ya kita sangat berterima kasih sekali dengan adanya Halo? kerjasama. Ya, Bu. Oke. Artinya nanti tinggal kita menindaklanjutinya dengan MOU berarti nanti kan karena perusahaan tentu dia kan butuh pula kenyamanan berusaha nih Pak ya. Ya, Bapak dan betul, Ibu yang Bu. hadir pada saat ini nanti akan ditindaklanjuti dengan MOU. Nah, silakan dari kabupaten kota yang lain. Ini para Pak Kadis, Bu Kadis. Bu Kadis, Pasbar Bu Kadis. Silakan Bapak dan Ibu. Lanjut Halo. Pasbar. Halo, silakan Oke, Pasbar. makasih. Ya, makasih Bu Kadis atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kadis, Ibu Kadis Provinsi, Bapak dan Ibu Kadis Kabupaten Kota atau yang mewakili, terus manajemen dari PT MAP yang hadir pada hari ini yaitu Pak Yoga dan Pak Arya. Iya. Makasih atas waktunya. Baik, mungkin dari Pasbar mungkin Bu Kadis lapor dulu ke Bu Kadis nih. Untuk tahun ini kita pertanaman di sasaran ada sekitar 35.000 hektar. Yang IP-nya 2, lah itu Bu, 2,5 lah paling tidak kan. Ya, 2,5 Nah, rata-rata capaian kita sampai bulan Mei Bu ya, belum masuk Juni sudah mencapai 37%. Iya. Nah, 37, sekitar 13.000. Nah, jadi dari total sasaran kita ada 21.000 ton, Pak. 210.000 ton. Untuk diketahui mungkin secara bersama, makanya Pasbar ini 30-40% produksi sumber kan di Pasbar Ibu Kadis ya. Mungkin saya Bu Kadis izin dan Pak PT Mekar ya, MAP ya, sangat menyambut antusias ini karena saya juga di samping ASN juga melakukan pertanaman dan juga petani-petani kita. Nah, sebenarnya di Pasaman mungkin Sumatera Barat mungkin Pak secara data mungkin lahan kita ada beberapa klaster Pak. Untuk diketahui yang pertama yang kita kelola, yang kita kawal itu masuk dalam sasaran, dan juga ada 2 klaster lagi yang belum kita sentuh atau yang belum kita program Ibu ya. Ada di lahan integrasi itu terus menerus Bu, berkisar integrasi dengan apa? Sawit Bu. Tetap sawit, itu ada potensinya ada 68.000 hektar itu. Integrasi ya. Menurut data sawit yang segera dalam proses ataupun yang sudah proses dan ke depannya. Ada juga masih ada lahan Bu, lahan kering kita yang saat ini mungkin ditanam oleh petani kita di komoditi lain di luar jagung. Nah, saat ini juga ada nilam, kacang tanah dan lain-lain. Nah, itu. Jadi kita sangat antusias sekali
karena juga ada beberapa segmen lahan yang harus kita kerjasamakan. Sampai saat ini belum ada yang totalitas seperti ini. Makasih Pak Yoga dan Pak Ari, kita menyambut ini, dan kami sangat senang sekali dengan program ini, karena juga dalam mengurus komoditi semusim ini tidak bisa setengah-setengah, memang harus totalitas. Catatan barangkali di samping urusan budidaya tadi disampaikan itu sudah menjadi ketetapan teknis sebenarnya apa yang harus kita usahakan dengan budidaya yang baik akan menghasilkan itu sudah pasti. Nah ini kita yang antisipasi sekarang ini kalau di Pasaman Barat ini kan hilirnya pasca panennya kita butuh berapa unit pengolahan, pengeringan, hingga nanti juga gudang. Nah ini yang sangat minim Pasaman Barat Pak pimpinan. Dan kami insya Allah untuk sementara ini mohon maaf nih Pak Kadis kita juga hadir pada hari ini, saya disuruh wakili Pak Kadis kita, dan insya Allah kita ke depan mungkin sama-sama untuk memikirkan ini. Karena dengan produksi sekarang 210.000 ton itu belum ada Bu Kadis Pak, semua yang representatif lah untuk pasca panen ini belum ada. Nah ini mungkin pertimbangan kita. Ini sudah pasti nih barang yang sudah pasti 210.000 ton itu rata-rata tiap tahun. Mungkin itu Pak untuk sementara Pak. Mungkin kita ya tambahannya mungkin barangkali mungkin gini Pak manajemen PT MAP mungkin di Pasbar apa yang dikata tadi suplai saprodi itu kan sudah ada bertahun-tahun yang dihandle oleh yang istilah kita selama ini udah toke, tapi itu enggak mereka malah unit-unit konselor kalau saya yang membantu petani kita untuk melengkapi sarana produksi yang dibutuhkan petani kita. Hingga saat ini juga seperti program kita kan belum turun nih Bu Kadis ya. Iya benar benih belum. Nah ini berarti produksi tanam dari Januari sampai Juni ini, nah ini partisipasi masyarakat Bu sama toke itu. Nah, udah ada 13.000 hektar ini. 13.000 hektar yang udah tanam, itu partisipasi full dari masyarakat kita. Mungkin itu sementara Bu Kadis, Pak Yoga dan Pak Ari, mudah-mudahan kita bisa kerjasama nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdal. Nah ini kalau Pak Ari itu tahu toke, orang Minang. Kalau Pak Yoga tahu toke Pak Yoga? Halo Pak Yoga. Halo Ibu. Kayaknya kalau toke itu ini ya Bu ya, calo ya. Calo gitu dia. Nah, bukan calo juga dia. Broker ya? Broker ya? Oh, tengkulak ya Bu, Pak. Jangan sekolah Pak Ari. Saya tidak bisa karena perannya lebih tinggi dari pemerintah itu. Oke, itu agen. Oh, agen gitu ya. Ya, pengumpul lah, pengumpul. Dia pedagang pengumpul, terus dia modali petani dengan benih dan pupuk gitu kali ya, Pak Abdal ya? Iya, betul. Nah, betul, gitu. Bu. Nah, mungkin yang akan berbeda dengan MAT, nanti MAT juga modali benih, pupuk, dan pendampingan. Sehingga dia pendampingan teknis budidaya juga, nanti juga akan diserap langsung. Jadi kan peralatan nanti MAT juga itu mau pengeringan, nanti sampai menjual ke MAT. Artinya kan kepastian pasar dari aktivitas budidaya jagung ini sudah ada. Nah, begitu ya? Iya, benar. Ya, Pak Yoga ya. Nah, artinya kan ada sesuatu yang lebih kita dari yang sudah pedagang pengumpul yang sudah ada ini. Artinya ini kan membuka peluang. Memang Pasaman Barat itu luar biasa potensinya itu Pak Yoga, Pak Ari. Nah, nanti kalau untuk teknis nanti tinggal bicara lagi dengan masing-masing kabupaten, kota. Nah, mungkin itu ya. Yang lain silakan Bapak dan Ibu yang kabupaten kota yang lain kalau masih ada yang perlu kita minta penjelasan lebih lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Uni. Adang Pariaman silakan. Nggak bisa muncul loh apa Uni kodo foto Uni kodo. Apa Uni bagai. Biar nampak. Nah, lo nampak. Uni di mana? Di Kalam Uni anak nampak doh. Nampak doh. Iyo. Ayolah, Bu Kadis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Kadis Provinsi, terusnya Pak Yoga sama Pak Ali. Kami mengucapkan terima kasih karena Pak Ali sudah melihat mata ke Kabupaten Padang Pariaman. Yang mana Kabupaten Padang Pariaman yang disampaikan Pak Ali tadi, itu sudah turun ke lapangan, tapi sayangnya kita yang dari dinas belum tahu yang mana daerahnya yang dikunjungi sama Pak Ali ini. Kemudian kita untuk potensi Padang Pariaman, jagung itu memang
cukup luas juga, sekitar 6.000 kita kemarin itu untuk tahun 2024. Untuk sekarang, Bupati Kabupaten Padang Pariaman itu sangat antusias sekali dengan jagung, karena kita panen sama Polri kemarin, Bu Kadis, itu dia sangat antusias sekali. Jadi sekarang kita sudah mendata untuk lahan telantar yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang bisa untuk pengembangan jagung. Jadi untuk Itu berapa potensinya nih? Potensi sekarang ini kita sedang mendata, Bu Kadis. Baru kemarin kita turunkan ke kecamatan untuk mendata lahan terlantar untuk tanaman jagung. Nah, kita itu sangat itu sekali dengan PT MAT ini, karena dari hulu sampai hilir itu dia yang menguasai sampai nantinya ada di off taker. Mudah-mudahan ini dapat berhasil di Padang Pariaman, tapi kita nanti dari dinas kita perlu juga sosialisasi ini untuk mengumpulkan petani atau petugas penyuluh untuk kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Kalau boleh tahu, saya dari Kabupaten Padang Pariaman, itu Pak Ari yang mengunjunginya daerah mana tadi itu? Mohon informasinya. Iya, itu karena kita juga belum dapat informasi dari petugas lapangan. Jadi kita ingin tahu juga yang mana daerah yang dikunjungi, nanti kita kan bisa menyampaikan lagi ke atas kepimpinan. Bagaimana pengembangan dengan adanya PT MAT ini. Mudah-mudahan ini dapat berhasil di Padang Pariaman. Jadi tolong kita nantinya bagaimana langkah-langkah yang terbaiknya untuk dapat lebih ditingkatkan sosialisasinya di Kabupaten Padang Pariaman. Mungkin itu Pak Kadis, Ibu Kadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Uni. Ya ini mungkin sekalian nih dari PT MAP juga melapor kepada Kadis Padang Pariaman pada kesempatan ini yang sudah langsung berhadapan dengan kita semua. Tinggal nanti dilanjutkan lagi dengan MAT sosialisasi lanjutan lah nanti yang di Padang Pariaman. Mungkin dijelaskan di Pak Yoga di mana nanti tadi lokasinya. Bu, izin Bu, saya bicara sedikit Bu. Oh, silakan Pak Ari, silakan Pak Ari. Saya mau sedikit menanggapi mengenai bibit tadi dari Pak Kadis dari Pak Agam ya Pak. Ya, Kalau Agam. untuk benih ini Pak, izin Pak Kadis, benih ini kami di dalam perusahaan. Pak Kabit izin. Iya Pak. Amin dan selap. Kalau benih Pak, kami tidak ada pemilihan nama khusus Pak. Kami akan melihatnya malah dari tim pertanian Pak. Menurut pH tanah yang baik itu benih apa, dan MDPL-nya ketinggian dari permukaan lautnya cocoknya benih apa, itulah nanti yang kami terapkan Pak. Karena dasarnya dari perusahaan ini adalah lebih ke hasil pertaniannya Pak. Komposisinya hasil dari pertaniannya. Jadi kita tidak ada brand benih yang kita pilih spesial, kan tidak ada, tergantung dari hasil survei tanah unsur hara yang ada di lapangan nanti masing-masing Pak. Ya. Itu. Nah, yang kedua, kami PT MAT tadi dari Pasaman Barat itu sangat luar biasa. Terima kasih atas supportnya nanti Pak. Nanti di Pasaman Barat ini saya tahu pelakunya banyak. Rata-rata dia bermain dengan toke, ngambil benih, mengambil pupuk, habis itu nanti mungkin dijual kembali dengan DO toke punya. Cuman kami bedanya Pak dengan toke-toke ini, kami punya manajemen pertanian berserta dengan alat pertaniannya langsung. Jadi kalau di toke ini mungkin tidak ada anggaran untuk pembayaran OP manusia yang kerja atau buruh taninya. Kalau PT MAT, selagi dia menjadi mitra dan binaan kami, semua biaya-biaya yang ada di lahan itu akan kami keluarkan. Tidak ada yang kecuali hutang piutang ya Pak. Tidak ada peminjaman uang, tidak ada uang tunai yang beredar di lapangan. Kami hanya mensupport kebutuhan terhadap lahan pertaniannya. Kebutuhan yang mungkin drainase air kah, atau pembukaan lahan baru kah, itu yang nanti akan kita kaji bersama-sama Pak, sesuai dengan RAB masing-masing luas lahannya. Nah, yang terakhir, saya menanggapi sedikit mengenai Ibu dari Padang Pariaman, Bu Salmiati. Kami sering sonding dulu Bu, bertemu dengan Pak Taufik Bu, kalau izin Ibu tahu Pak Taufik dari Dinas Pertanian. Kami pernah ketemu beberapa kali dengan beliau. Saya menyarankan waktu zaman bupatinya sebelum yang sekarang Bu, kami sudah menyarankan untuk bisa diaturkan pertemuan.
Tapi kalau saya langsung ke kadisnya saya belum kenal, makanya kita belum pernah ketemu, Bu. Mudah-mudahan dengan jalur Bu Kadis dari provinsi kita ketemu hari ini. Terima kasih Bu Kadis, sehingga kami di Padang Pariaman bisa akan lebih leluasa untuk bekerja sama gitu Bu Salmiati. Nah, kami juga di Padang Pariaman ini Bu, saya Bu udah 2023 Bu kita coba menggerakkan Bu, kecil-kecilan dulu Bu. Kita punya 25 hektar lahan atau 48 hektar lahan yang kita punya di Padang Pariaman dalam skala kecil. Itu tersebar dari 5 kecamatan, 27 nagari, Bu. Itu udah ada masing-masing. Kalau Ibu tahu Paten Tani, Ibu mungkin teman-teman Ibu di lapangan tahu Bu Paten Tani itu di lapangan Bu, mungkin Ibu bisa tanya. Nanti mudah-mudahan mereka akan kasih tahu. Kita juga pernah penyuluhan dengan tim Ibu PL di daerah eh, Tapaki apa Ketaping saya lupa waktu itu kita ada penyuluhan. Nah, saya rasa kemarin itu bisa sampai sounding ke Ibu karena kapasitas kami tidak sampai ke sana, Bu. Karena posisinya kami kan tidak berpartner atau mungkin tidak bermitra dengan Dinas Pertanian kemarin karena kita hanya memperdayakan teman-teman mensejahterakan yang ada di pinggiran perusahaan kami aja, Bu. Nah, untuk hari ini karena kami masuk dalam program ketahanan pangan, makanya kami sebarluaskan, Bu. Makanya kita koordinasi kemarin dengan Ibu Kadis Provinsi, ketemu dengan Pak Sekda kemarin, kita ketemu. Nah, akhirnya kita coba membuat Zoom seperti ini, sehingga nanti semuanya terinfokan, Bu Salmiati. Nah, mudah-mudahan ke depannya bisa berkolaborasi ya, Bu. Izin nanti saya minta waktu Ibu untuk bertemu di, kebetulan perusahaan kita di Padang Pariaman nih, Bu. Nah, tak kenal makanya tak sayang kita Bu Salmiati. Makanya insya Allah nanti saya kenalan lah sama Ibu ya. Begitu ya Iya. Bu. Ya, mungkin itu dari saya Bu Kadis. Insya Allah saya sebagai anak nagari nih Bu, saya lahir di Sumatera Barat. Saya diamanahkan untuk holding untuk membesarkan Sumatera Barat. Saya mohon bantuan Bapak Kabid, Bapak Kadis, Ibu Kabid, semua yang ada di Sumbar kita bangun 200.000 hektar ini. Jangan kita lepaskan ke provinsi lain, Bu. Itu harapan saya, karena ini tantangan buat saya. Makanya saya mau ngajak semua stakeholder yang ada di malam hari ini, bagaimana PT Mekar Agrifin Teknologi sudah menyiapkan anggaran semuanya, Bu, untuk kita bisa bertanam jagung dengan baik, Bu. Kita mudah-mudahan Lampung adalah target utama kita yang akan kita kalahkan, Bu. Terima kasih, Bu Kadis. Ya, oke. Oke, Uni. Pak Ari dari orang awak lo. Ya, jadi ndak ingin mau apa kok doh modalku keluar dari Sumbar gitu kan. Oke. Oke ya Uni ya di sama Uni. Oke. Lanjut ke nih Ice ke Kota Padang yang raise hand. Silakan Ice. Terima kasih Bu Kadis, sama Pak Ari, sama Pak Yoga. Mungkin tadi saya agak terlambat gabung ya. Mungkin sudah diinfokan juga di awal. Tentang luasannya, luasan lahan itu apakah ada batasannya minimal 1 hektar atau minimal berapa hektar? Tadi saya belum dengar info seperti itu. Atau berapa saja boleh satuan padannya? Karena kalau di Kota Padang lahan untuk jagung itu kan memang tidak boleh sawah ya, berarti kebun gitu kan. Nah, berarti kalau di Kota Padang kan memang luas lahan yang luas itu memang terbatas. Ada di di Kecamatan Pauh di Lambung Bukit itu cukup luas. Cuma di sana banyak hama babi. Nah, apakah nanti kalau misalnya banyak hama babi ada pengendaliannya dari PT MAT? Ya. Seperti itu. Ya, makasih. Mungkin itu Ya. saja dulu Bu Kadis. Oke, terima kasih Nice. Ya nih Pak Ari. Ini Kota Padang ini sebenarnya lumbung padi kita juga. Jangan sampai merubah lahan padi juga ke lahan jagung gitu kan. Ya, Kena kita di swasembada gitu. Tidak boleh mengalihfungsikan. Nah, itu di sini kan juga kelihatan bahwasanya tantangannya adalah hama babi. Nanti ke depannya ini bisa per teknis per kabupaten kota nanti dibahas selanjutnya kali ya Pak Ari ya. Ya, Ini kan Ibu. nanti kan ada juga nanti pengendalian hama penyakit ini kan tetap Bu. ada. Bagian dari proses Ya. bisnis kan. Nanti kita minta juga Bu Pak Kabupaten Kota, kita nanti mungkin yang berpotensi besar untuk 5 terbesar atau mungkin 10 terbesar. Ini 19 kota kabupaten ya Bu ya. Ya, Nah, Mentawai kita itu hadir di kepulauan tetap semangat tuh Mentawai. ya, nanti kita paling bikin AgriPoint Bu. AgriPoint itu cabang kecil kita Bu untuk manajemen di sana. Ya. Makanya nanti kerjasama yang Ibu bangun tadi mengenai petani milenial, saya sangat concern banget. Pak Yoga kemarin kita udah meetingin mengenai petani milenial.
Nah, nanti paling kita akan pasang di AgriPoint itu teman-teman petani milenial, Bu. Jadi konsepnya kita bangun pertaniannya secara bersamaan dengan orang-orang yang profesional sehingga petani mulai kita ajarkan cara bertanam yang baik, cara bermanajemen pertanian yang baik sehingga mereka tidak trauma dengan pertaniannya, Bu. Nah, ini concern kita nih, Bu, sebenarnya. Sehingga saya sebagai orang Sumatera Barat juga punya nilai jual juga akan saya sampaikan kepada teman-teman di Jawa, teman-teman di Sumbawa dan Bima cara bertani mereka tuh kita tidak tinggal dari mereka, Bu. Nah, concernnya itu, Bu. Nanti kita bikin kota dan kabupaten, AgriPoint-nya kita akan lakukan pemetaan. Makanya dari ini, Bu, malam ini saya minta juga kepada ibu-ibu dan Bapak Kabid ataupun Kadis, kita mulai pemetaan nih, Pak, Ibu, berapa lahan yang mungkin di masing-masing kabupaten dan kotanya yang siap akan kita biayai, Bu, untuk lahan pertaniannya. Sehingga nanti kita dapat jadwal, mungkinkah nanti dapat jadwal kita bikin grup sama-sama kali, Bu, Bu Kadis ya, Bu Rina, kalau izin kalau bisa dibikinkan grup, kita mungkin saya pemetaannya enak tim saya, Bu, kayak Pak Yoga, Pak Mendi, dan siapapun itu datang ke kabupaten kota, mungkin kita udah bicara bagaimana cara pemetaannya. Dari misalnya Kabupaten Agam ada sekitar 700 hektar misalnya, dari Sumatera dari daerah Tanah Datar ada misal 1.200, dari Padang Pariaman ada nih, sehingga kita udah tahu, Bu, dengan angka 200.000 hektar ini kita kurangnya dari mana gitu loh, Bu. Mungkin gitu ya, Bu Kadis. Terima kasih, Bu Kadis. Ya, artinya nanti yang dari Kota Padang kan menanyakan kan tidak ada batasan luasnya. Artinya ajukanlah potensi pertanaman yang jagung kita. Nah, kan itu ya Pak Ria. Kan Betul, tadi Bu. itu ada salah satunya dari Nice menanyakan kan kita tidak ada batasan luas. Tinggal nanti dari luas yang diajukan MAT akan mengklasternya. Kan begitu ya. Betul, Bu. Betul, Ibu. Oke, Nice ya. Oke, Nice. Ya, Bu Kadis. Ya, ini Ira dari Padang Pariaman, raise hand, silakan nih. Iya, terima kasih Bu Kadis atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari, Pak Yoga atas paparannya. Tadi sebelumnya Ibu Salmiati selaku Kabid Tanaman Pangan Hortikultura telah menanyakan sebelumnya. Kami cuma ingin menambahkan beberapa hal. Yang pertama adalah kegiatan dari PT MAT ini seiring sejalan dengan yang seperti juga udah dibilang tadi sama Ibu Salmiati, seiring sejalan dengan target dari Bupati kami, Ibu. Mohon maaf, suara saya terdengar jelas, Bu Kadis? Ada. Oke. Seksi suara Ibu, Bu. Oh, seksi, maaf. Saya memang bawaannya suaranya agak serak-serak, Pak. Jadi, Bapak Bupati sangat concern dengan pemanfaatan atau pengembangan petani milenial, Pak Ari. Jadi pada rencana aksi beliau itu akan melahirkan 300 entrepreneur muda di berbagai bidang. Dan kita di Dinas Pertanian ditargetkan 100 orang petani milenial. Itu nanti akan kita arahkan ke berbagai jenis komoditas. Mungkin nanti untuk tanaman jagung kita juga akan arahkan. Kemudian untuk kawasan, Padang Pariaman telah menetapkan juga ada 2 kawasan untuk pengembangan tanaman jagung. Nanti mungkin akan kita sampaikan kepada Pak Ari secara detailnya, seperti yang Bu Sal bilang tadi, bahwa kami sedang memulai mendata kira-kira mana-mana saja lahan terlantar yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan tanaman jagung ini, Pak Ari. Artinya nanti program kita bisa seiring sejalan gitu, Pak Ari. Namun ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan adalah, yang pertama, seandainya nanti lokasi-lokasi yang kita tawarkan ke PT MAT ada juga dapat bantuan dari pemerintah pusat kah, atau mungkin lewat, karena kami dapat informasi Ibu Cindy Monica Salsabila ada memberikan bantuan bibit gitu. Apakah kita bisa sinkronkan, kita sandingkan dengan kegiatan Pak Ari ini? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan Pak Ari juga mengatakan tadi Pak Yoga sudah menjelaskan tentang bagaimana beberapa tipe bentuk kerjasama. Itu kalau seandainya kita untung, kalau seandainya rugi itu gimana nanti hitungannya, Pak Ari gitu. Kemudian kalau ada nanti alat-alat yang Pak Ari tawarkan kepada petani kita, apakah nanti dalam hitungan untuk pembagian keuntungannya
pemanfaatan alat ini apakah itu dimasukkan ke dalam biaya produksi dari PT MAT sendiri. Mungkin itu dulu Ibu Kadis yang ingin kami tanyakan kepada Pak Ari, Ibu Kadis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketahuan Pak Yoga memang betul berhadapan dengan orang Sumatera Barat yang hitungan-hitungan dagangnya jelas ya. Nah, silakan dijawab itu Pak Yoga. Oke, saya jawab sedikit ya Pak Yoga, nanti tambahin ya. Ya. Pertama gini Bu, kalau untuk petani yang bekerja sama mungkin atau dapat bantuan dari mau anggota Bu Cindy itu anggota DPR ya Bu ya? DPR RI, DPR Pak. RI. Oke. Jadi dia mau Oh. mengadakan bantuan benih ya nih ya. Ya. Betul Itu Bu maksudnya Kadis. jagung ini. Betul Bu Kadis. Betul Bu Oke. Kadis. Ya. Nanti mau dia bekerja sama atau mungkin dapat bantuan benih dari anggota DPR RI, mau dapat bantuan benih dari pemerintah pusat gitu Bu. Itu bagi kita tuh nggak masalah Bu ya. Nanti kita tinggal tambahkan saja apa-apa aja yang kekurangannya Bu. Misalnya kadang orang dapat benih tapi dia tidak mau bertanam karena biayanya yang tidak ada. Nah, mungkin di situ nanti kami perannya ada di sana, Bu. Kita yang memberikan pupuknya, kita yang memberikan OP tenaga buruh taninya, kemudian kita yang mentreatment lahannya sesuai dengan SOP kita gitu, Bu. Sehingga dia memproduksikan jagungnya sesuai dengan KPI nasional kita, Bu. Nah, itu jawaban yang mengenai bibit bantuan ya, Bu. Nah, yang kedua, jawaban yang untuk mengenai alat-alat pertanian, ya, Bu. Nah, kalau alat-alat pertanian kebetulan kami punya, Bu. Kami punya alat-alat pertanian untuk pembukaan lahan. Kalau selagi di daerah dan di lokasi setempat ada alat-alat yang nganggur, kami akan pakai, Bu. Kami akan sewa, Bu. Kami akan lakukan penyewaan terhadap alat-alat yang ada, misalnya kayak jonder, kayak multipator mungkin. Kami lihat standarnya, Bu. Cocok nggak dengan standar kami? Kalau dia cocok, kami akan perdayakan itu, Bu. Jadi tidak ada yang kami tinggalkan, Bu. Terus yang terakhir mengenai kerugian. Nah ini kalau orang kita kan berbicaranya kalau rugi nak mau nyambiak ya Bu. Kalau untung nyambiak kan gitu ya Bu ya. Nah tapi alhamdulillah Bu. Ya alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan dengan cara manajemen pertanian yang baik, cara bertanam yang baik, dengan hari AHST-nya bagus, pupuknya bagus, bibitnya bagus, insya Allah kita tidak mengalami kerugian Bu, malah mengalami keuntungan dan memberikan kesejahteraan untuk petani. Tapi ketika force major-nya ada, alam yang menghajar kita, kita tidak bertani ini kan kita bermain dengan alam ya Bu. Kita tidak bisa mengasumsi alam ini akan baik-baik saja. Nah, ketika terjadinya force major karena alam, petani tidak kami libatkan Bu. Berarti perusahaan yang akan merugi gitu loh Bu. Asalkan tidak force major-nya terhadap manusia human-nya Bu, bukan terhadap orangnya. Berarti artinya semua mitra dan binaan kami itu harus patuh dengan SOP kita Bu. Dia cara bertanam yang baiknya dari kami yang akan mengajarkan. Ketika dia tidak ikutin apa saran dan pada SOP kita, berarti kita akan evaluasi dia untuk menjadi mitra dan binaan kita Bu. Itu Bu, Bu Ira ya. Mungkin dari jawaban. Ya. Pak Yoga ada mau tambahin? Oke, izin Pak Ari. Bu Ira, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya sedikit menambahkan. Untuk poin pertama adalah di mana ada bantuan benih dari DPR RI atau dari pejabat setempat atau pejabat pusat gitu ya. Kita bisa dibilang sangat terbuka. Kenapa sangat terbuka? Karena kondisi saat ini yang diperbantukan paling banyak itu di bibit. Kita bicara agri input, kemudian kita bicara kebutuhan peralatan, kita bicara kebutuhan manajemen pertanian, itu kemungkinan besar tidak terprovide, Bu. Jadi kita sangat terbuka, kita berkolaborasi dengan siapapun, kita sangat terbuka selama kerjasama ini tidak ada hal yang sama-sama dirugikan. Jadi memang konsepnya itu lebih kepada kita berkolaborasi semua pihak yang ada untuk mewujudkan sumber swasembada jagung. Kurang lebih seperti itu, Bu. Nah, kemudian izin Pak Ari menambahkan, koreksi jika saya salah. Kalau kita bicara kerugian, Bu, yang sudah berjalan sebelumnya dari tahun 2023, kita bekerja sama dengan petani, baik petani mitra atau petani binaan. Kita kerjasamanya itu minimal di 6 siklus atau katakanlah 4-6 siklus gitu ya, Bu ya. Dalam artian satu tahun bisa 2 siklus gitu. Nah, di saat ada kerugian di fase tertentu, nanti kita akan coba split, Bu. Katakanlah kita kerugian itu di angka 10 juta gitu ya, di fase pertama. Kemudian kita coba kontrak di 6 siklus. Nah, kan masih ada kelonggaran di 5 siklus ya, Bu ya.
Nah, kerugian di fase pertama itu kita coba split ke belakang 5 bulan. Jadi dari kerugian 10 juta, berarti nanti akan ada biaya yang kita keluarkan antara PT MAT dengan petani itu 2 juta per fase, per siklus. Jadi itu akan coba kita akomodir. Dan itu harapannya kita nggak selalu mengalami kerugian, Bu. Ya, kalau mengalami kerugian terus kan kita juga jadi ini ya, Bu, ya, evaluasi gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bu Ira. Terima kasih. Oke. Oke nih ya. Ayo yang dari ini, yang lain Bapak dan Ibu silakan bertanya mumpung dari ini. BBI boleh Bu Kadis? Silakan BBI, silakan. Nah. Ya, terima kasih Bu Kadis, Bapak Ibu dari PT MAP ya. Mungkin kami di BBI ini berbeda dengan kabupaten kota. BBI itu punya tanah di beberapa lokasi, diantaranya tanah datar ya, yang biasa juga bertanam jagung sebelumnya, kemudian juga dikenali yang luasannya itu cukup luas ya, akan dikenali itu sampai di atas 15 hektar gitu. Yang kami tanyakan adalah apakah bentuk kerjasama ini sudah baku gitu Bapak Ibu ya. Kemudian juga kami mungkin di BBI sangat tertarik dengan penawarannya ini, tetapi mungkin kita akan berkonsultasi dulu dengan BPKAD dalam bentuk kerjasama seperti apa yang diizinkan, karena kita adalah instansi pemerintah yang sudah ada pergubnya terkait dengan bentuk kerjasama dengan dengan swasta gitu ya, dengan PT atau apa gitu. Jadi mungkin itu pertanyaan kami. Kemudian yang kedua, kapan kerjasama ini bisa kita lakukan atau dimulai? Karena tentunya karena sekarang kondisi lahan kami di ladang laweh itu di tanah datar itu sedang disewa oleh masyarakat gitu. Mungkin itu saja Bu Kadis. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum dari Pak Ari atau Pak Yoga menjawab, dalam perencanaan kita, Bu Rina, itu kita akan adakan lahan-lahan pemerintah itu kita untuk petani milenial. Jadi petani milenial lah nanti yang mengelolanya di sana. Petani milenial lah nanti yang akan membayar retribusi per musim tanam dan per hektarnya, retribusi yang sewa lahan itu. Nah, itu dia. Jadi lahan akan kita serahkan pengelolaannya ke petani milenial. Jadi tidak main ya, kita tidak dengan ini ya Bu. PPKD tidak. Oke. Karena sesuai janji Pak Gubernur akan memberdayakan petani milenial, tentu yang bisa kita berdayakan dengan lahan-lahan kita. Nah, caranya nanti petani milenial akan setor nanti retribusi per musim tanam per hektar nanti ke BBI. Nah, itu dia sistem kerjasama kita. Nah, sekaligus pemberdayaan petani milenial di Sumatera Barat. Nah, gitu. Atau adakah mekanisme nanti kemungkinan kalau di pemerintahan ini Pak Ari itu kan mekanisme kita dua. Yang retribusi tadi itu kita peruntukkan kan untuk petani sebenarnya, petani atau masyarakat yang menyewa lahan kita. Tapi dengan mekanisme yang satu lagi perusahaan boleh menyewa lahan kita itu ke BPKAD, nanti mereka yang appraisal. Nah, karena kita di sini memberdayakan petani milenial, maka kita ambil yang pergub itu gitu. Tapi suatu saat misalnya perusahaan pengen langsung nyewa, itu bisa juga sebenarnya. Seperti yang disampaikan Bu Rina Martin tadi, langsung nyewa, langsung melakukan kegiatan itu langsung mandiri, itu boleh. Tapi memang pembahasannya lebih lanjut ke BPKAD, ke Badan Pengelolaan Keuangan kita, dan itu agak lebih lama prosedurnya karena ada penilaian-penilaian tertentu gitu. Nah, itu mungkin. Oke. Yang lain nih Bu dari apa? Kabupaten kota yang masih banyak itu adalah jagungnya ada Mas Raya kayaknya banyak ya. Ada Mas Raya, Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raya, Bu. Waalaikumsalam. Deh, Jawa aduk-aduk banget Pak Gadis mengecek tadi. Lanjut Pak, aman Pak. Lanjut, silakan. Mohon maaf Bu, ini Kepala Bidang Tanaman Pangan Bu. Nah, Ya, mohon lanjut izin Pak. Iya, mohon izin Kepala Pak Kadis.
Terima kasih Bu Kades atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya dari MAT ya Bu ya, bahwa kami secara pribadi kami sangat mendukung sekali dengan program yang ditawarkan oleh PT MAT ya. Yang kami tanyakan gini Bu. Nah, tadi disampaikan, tadi juga disinggung dari awal tadi dari Pak Yoga menyampaikan bahwa sampai ada kegiatan land clearing juga. Itu saya tangkap berarti mulai dari awal pembukaan pun saya pikir juga bisa kerjasama, maksudnya diajak bekerjasama dengan program ini gitu. Nah, kemudian untuk yang kami di Damasraya yang perlu kami sampaikan bahwa setiap tahun rata-rata memang kami hanya rendah Bapak Ibu, jadi sekitar 400 hektar tanaman jagungnya. Tetapi bukan berarti kami, ya yang jelas kami ingin juga mengembangkan jagung untuk di Kabupaten Damasraya. Mungkin yang sasaran yang akan kami sasar adalah tanaman lahan-lahan yang beroh udah sekian tahun gitu Bu. Kira-kira mungkin kalau lahan-lahan bero yang sekian tahun itu tadi mungkin ya awalnya mungkin agak berat karena itu tadi harus ada land clearing juga. Apakah itu bisa diakomodir atau bisa dikerjasamakan dengan PT MAT tadi? Karena bagaimanapun juga kami ingin mengembangkan Bu. Mungkin kalau yang sudah serutin menanam jagung setiap tahun, itu mungkin kami itu hanya jadi pembinaan-pembinaan untuk selanjutnya agar lestari untuk selalu menanam jagung. Tetapi dalam hal pengembangan jagung, kami ingin menyasar lahan-lahan yang selama ini bero. Dan kami juga mempunyai sebenarnya lahan-lahan yang bero ini bahkan di satu nagari pun kami ada 3 kelompok tani yang selama ini bero. Apakah itu bisa nanti kita kerjasamakan? Mengingat itu awalnya mungkin sangat berat sekali itu, soalnya harus di land clearing juga seperti itu Bapak. Nah, mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan Pak atas informasi kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ari, langsung saja. Oke Bu, terima kasih Bu Kadis. Pak Sumardi ya Pak dari Kabit ya Pak. Kabit. Iya betul Pak. Izin pertama Tanaman pangan. tanaman pangan ya Bu. Tanaman pangan. Ya, pertama saya salam ya buat bupatinya Bu Ica ya. Siapa ya? Bupatinya Damasraya Pak. Bu Caca. Ibu Anissa. Bu Anissa. Ya. Bu Anissa, panggilan Caca. Nah, intinya Pak, bagi kami lahan yang selagi bisa kita garap untuk pengembangan lahan yang sifatnya tidak terlalu banyak makan biaya atau mungkin akan merepotkan. Nah, mungkin nanti akan kita support, Pak. Contohnya salah satunya gini, Pak. Kami pernah menemukan lahan di daerah Jawa Timur apa Jawa Tengah. Itu ada pohon-pohon besar, Pak. Pohon-pohon besar yang kita peluk aja nggak bisa gitu loh, Pak. Ya, jadi dia butuh biaya besar itu, Pak. Rata-rata butuh biaya besar. Tapi kalau misalnya dinas terkait atau petani pemilik lahannya bisa bantu kita, nah kita akan support, Pak. Kita akan support full di sana, Pak. Intinya MAT akan siap bertanam di lahan mana saja, Pak. Ya, asalkan kita nanti ada diskusi yang mungkin kita diskusi langsung di tempat Bapak. Misal contohnya lahan yang akan Bapak kembang itu lahan sifatnya adalah hutan liar misalnya, Pak. Hutan liar ini kadang-kadang kan ada pohon besar-besar ya, Pak. Pohon besar-besar nanti kita akan kaji, Pak, di sana, Pak. Apakah memungkinkan kita nanti akan buka? Kita akan buka, Pak. Selagi masyarakat sekitar dan dinas-dinas terkaitnya support, nah nanti akan kita lakukan di sana, Pak. Jadi artinya MAT tidak mungkin lepas tangan saja, Pak, untuk sampai di situ. Nah, kedua, kita juga pernah mencoba lahan yang tadi mungkin belum tersinggung, Bu Kadis, semua Bapak Kabit semua, ada lahan perbukitan yang terjal, Pak. Perbukitan yang terjal itu mungkin kami untuk saat sekarang belum sampai ke tahap sana, Pak Ibu, karena ini hasil dari
riset kami, kalau selain dari pembiayaan terhadap pembukaan lahan yang sifatnya perbukitan yang ada hutannya itu biayanya lumayan besar. Yang kedua hasil dari jagungnya juga nggak terlalu signifikan, Pak. Jadi mungkin untuk sementara tidak kita tinggalkan, tapi kita mungkin lebih mencari fokusnya yang sifatnya gampang dan untuk petani cepat untuk bertanam. Itu Pak. Tapi kami tidak tinggalkan, nanti kita akan kaji sama-sama nanti mengenai lahan pertanian yang sifatnya adalah perbukitan. Nah, selanjutnya semua biaya-biaya yang kami punya, Pak, nanti kami akan masukkan dalam namanya kami punya RAB, Pak, Rencang Anggaran Biaya pada saat kita mulai bertanam. Nah, nanti itu akan kita diskusikan dengan para pemilik lahan. Artinya semua TMT dan apa HST tanamnya nanti akan kami ikutkan dalam RAB itu, Pak, sehingga petani tidaklah mengalami kerugian atau keberatan pada saat di hasil panen. Nah, itu Pak Sumardi. Jadi kalau misalnya ada lahan Bapak mungkinnya ratusan hektar di sana, dengan senang hati kami akan survei ke sana, Pak. Kami lihat, Pak, tingkat kesulitan terhadap lahannya seperti apa gitu loh, Pak. Mungkin begitu, Pak. Oh iya, ya Pak. Ini memang kami setelah survei di lokasi itu, Pak, memang ada lahan itu tidak seberat yang tadi Bapak ceritakan bahwa sampai kita pemeluk itu tidak bisa tembus tangan kita gitu, Pak. Jadi kebanyakan ada yang kami tengok kemarin itu adalah itu pakisan, Pak. Jadi hanya apa ya perdu-perduan gitu, Pak. Pakisan. Oke. Nah, itu saya pikir itu dengan penyemprotan secara tadi sudah disampaikan juga tadi Pak Yoga bahwa ada juga drone untuk menyemprot gitu kan. Saya Ya, pikir betul, itu saya pikir itu dengan itu saya pikir Mas udah bisa sebenarnya itu Pak. Artinya perusahaan menilai lahan itu memang ada profitnya, kita bisa digarapkan itu intinya ya Pak Ari ya. Ya, Bu. Biar tidak memberatkan juga Bu pada saat pembagian hasilnya, Bu. Iya itu dia. Pada saat dikaji oleh perusahaan, kita pembagian hasil itu kan untung kan itu. Semuanya tidak untung, tentu perusahaan nggak akan mau menggarap itu kan itu logikanya ya. Tapi mohon Bapak dan Ibu jangan mengajukan lahan di dalam kawasan hutan. Nah, hati-hati ya. Karena kita Sumatera Barat, posisi kita kan 51% itu kawasan hutan. Jangan dengan kawasan hutan. Kecuali sudah bekerja sama dengan perhutanan sosial. Dan di perhutanan sosial tidak boleh melakukan penebangan. Nah, ya, ini kami dengan Kadis Dalmasraya, dengan Kadis Pesisir Selatan, mantan-mantan orang hutan ini. Nah, jadi kita jangan garap lahan itu ya Pak Kadis ya. Nah, itu ya. Jadi itu kami nanti kalau sudah ke kawasan hutan, nanti kita pula bermasalah kan. Artinya segala potensi lahan yang ada jagung itu silakan diajukan, nanti akan dinilai oleh perusahaan ini oke, layak atau tidak layaknya. Dari lahan yang kita ajukan itu ada 2 persyaratannya yang paling utama, jangan di dalam kawasan hutan dan jangan menukar lahan sawah jadi lahan jagung. Nah itu ya, itu syarat utamanya Bapak dan Ibu. Oke, masih ada yang lain Bapak dan Ibu? Hampir masuki jam 10 malam kita ini. Saya apa Bu? Masih ada? Ya, silakan Pak Kadis dan Mas Raya. Ya. Ya, silakan Pak Kadis. Ya, makasih Bu Kadis, Pak Ari, Pak Yoga, Bapak Ibu, Kepala Dinas Kabupaten Kota Sumatera Barat. Jadi saya sudah menyimak tadi Bu paparan dari Pak Yoga maupun Pak Ari tentang kerjasama. Dan tadi kan ada 2 bentuk kerjasamanya, ada dengan petani aktif dan dengan petani tidak aktif. Nah, pembagiannya tetap 30-70, tetap sama. Cuman sepertinya bedanya hanya satu aktif menjadi bahagian dari tenaga kerja, yang satu lagi sepertinya, kalau saya tidak salah mau dikoreksi juga Pak Ari atau Pak Yoga, yang satu lagi petaninya hanya menyerahkan lahan saja. Tapi pada akhirnya pembagiannya sama, 30-70. Nah, kembali ke Damasraya, sebenarnya saya juga iri juga Bu Rina dengan Pak Kadis Agam, dengan Pasaman Barat. Padahal hampir sama Pasaman Barat dengan Damasraya. Tapi etos kerjanya petaninya inginlah meningkatkan ekonominya dengan integrasi sawit dengan jagung. Nah, di Damasraya potensinya juga tinggi.
malah hampir sama lah dengan Pasaman Barat. Tapi bedanya di Damasraya tidak ada keinginan mereka mengintegrasikan sawit ini dengan jagung. Nah, disinilah saya melihat sebenarnya peluang MAT masuk ke Damasraya. Ini sebenarnya peluangnya. Kalau di SWOT analisa, ya inilah peluangnya. Nah, jadi nantinya petani-petani yang tidak aktif inilah yang punya lahan sawit, tetapi belum tajuknya ketemu, artinya penanaman sawit di bawah 3 hektar, bukan replanting pemerintah, Bu Rina. Kalau replanting pemerintah kan sudah. Mas, jangan yang PCR tuh jadi Padi Gogo, jadi itu udah Pak Kadis. Pasti dia terima jagung untuk Pak Kadis. Ya, masalah yang ini kan sudah langsung dengan Padi Gogo. Iya, Nah, yang di luar jadi ini itu. ini yang di luar itu. Dan pada umumnya, Bu Rina, walaupun kita tidak punya data yang valid, tapi saya menjadi bahagian dari pelaku petani sawit itu. Petani sawit itu sebenarnya adalah petani malas dalam tanda kutip. Mereka nanam 4 bulan baru lihat lagi, rawat lagi 4 bulan, seperti itu. Pada akhirnya dia dapat hasil. Jadi tidak ada keinginan untuk mengintegrasikan atau menambah penghasilan. Dan petani sawit di Damasraya, saya rasa juga petani-petani sawit di Pasaman atau daerah lain, itu pada umumnya mereka menengah ke atas secara ekonomi. Karena untuk petani sawit itu kan butuh lahan yang luas dengan harga sekian puluh juta per hektarnya atau sekian ratus juta per hektarnya. Artinya rata-rata petani sawit itu adalah petani dengan ekonomi menengah ke atas. Makanya dipaksa dia berintegrasi dengan padi gogo atau dengan jagung. Pada umumnya pada menolak, Pak Burina. Itulah kendala yang kita hadapi secara sosial ekonominya. Nah, disinilah peranan MAT masuknya. Jadi misal saya sendiri, Pak Ari atau Pak Yoga, saya punya lahan untuk 20 sampai 30 hektar saya punya. Tapi saya tidak punya. Damasraya itu, Pak. Enggak. Ya seperti itulah lebih kurangnya gambarannya. Tapi kan saya tidak punya kemampuan atau punya keterbatasan untuk mengolah lahan ini untuk dijadikan atau diintegrasikan dengan jagung. Nah, MAT kan hadir di sini. Nah, orang-orang seperti saya tadi ini kan banyak di Damasraya. Makanya mudah-mudahan ya, artinya kan di sana tinggal sistem bagi hasil aja, kesepakatan bagi hasilnya. Pak Kadis serahkan lahan Pak Kadis ke MAT kan? Siap. Ya seperti itu gambarnya, makanya saya lihat ini peluang ya yang ditawarkan MAT dengan kondisi sosial masyarakat Damasraya. Artinya saya punya lahan karena kesibukan jadi kepala dinas atau kegiatan pemerintah, saya serahkan ke MAT. Kelolalah, saya dapat 30%. Kalau salah mau dikoreksi ya Pak Ari atau Pak Yoga. Nah seperti itu juga banyak orang di Damasraya. Tapi dia ada keterbatasan untuk tidak bisa mengolah lahannya. Nah MAT hadir. Nah ini peluang besar sebenarnya. Nanti Mas Soe yang hadir di Zoom harus bekerja keras dengan penyuluh, tandem dengan wali-wali negari, data lahan-lahan ini yang di luar replanting yang PSR. Jadi kan banyak juga sawit masyarakat atau lahan tidur tadi atau bro tadi itu banyak di Damasraya. Nah ini kan MAT yang melaksanakannya. Lahan-lahan tidur di luar sawit pun banyak nampak Pak Kadis ya? Banyak masih ada Bu. Potensinya tuh. Banyak yang punya pada umumnya itulah kalangan menengah ke atas. Iya. Nah ini potensinya. Saya melihat seperti itu Bu Rina. Nanti mudah-mudahan lah ini kalau dan satu lagi terakhir kami juga mohon sosialisasi ini dari MAT bisa menyempatkan juga ke Damasraya. Kita undang Polres. Kita undang wali negari dan penyuluh, terutama 3 komponen itu. Jadi kita memfasilitasi nantinya. Saya rasa itu sementara Bu Kadis. Ya, oke. Mungkin itu Pak Ari bisa ditanggapi Pak Ari, dan juga mungkin sebelum itu saya sampaikan kembali. Jadi nanti kerjasama dengan MAT ini ya Pak Ari ya, kita minta memang di brandingnya dengan Polda dan Polres, karena kami dituntut mereka juga dituntut ada targetnya. Jadi biarlah kita bekerja, tapi mereka mereka dapat kerjasama dengan kita, panen nanti dengan Pak Kapolda, Pak Polres serentak di kabupaten kota kan tidak ada masalah ya. Karena memang sekarang teman-teman kan dihadapkan dengan fenomena harus kerjasama jagung ini dengan Polri gitu.
Nah, itu artinya asal tidak mengganggu mekanisme proses bisnis dari perusahaan kan tidak ada masalah. Dan teman-teman di kabupaten kota juga terlepas juga dari desakan-desakan permintaan-permintaan dari Polres yang selama ini mungkin belum bisa kita penuhi. Nah, bagi yang pemilik lahan seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, kalau mereka tidak mau ini tinggal kerjasamalah dengan perusahaan sistem bagi hasil seperti apa. Namun ditanyakan Pak Kadis apakah memang masih 30% itu kalau menyerahkan seluruhnya ke perusahaan gitu. Silakan Pak Arif ditanggapi. Tanggapin Bu sedikit. Kita menggunakan Pak Kadis budaya Minang nih Pak Kadis, Patiguan Pak Kadis. Jadi Siap. Patiguan itu kan 70-30 Pak Kadis. Ya. Jadi kita mau membudayakan kembali cara petani di bawah dengan perusahaan kita mainkan polanya 70-30. Nah, yang dimaksud lahan tadi itu Pak Kadis antara aktif dan pasif itu sebenarnya ada tambahan sedikit tuh Pak Kadis. Mungkin ketertinggalan kata-kata mungkin Pak Kadis. Ya. Kalau lahan yang bersifat petani aktif itu petaninya sudah dapat 30%, dia dapat juga harian sebagai tenaga kerja buruh tani di sana Pak Kadis. Betul. Itu namanya adalah programnya Mitra Pak Kadis. Ya, Nah, betul. kalau di binaan itu dia dapat 70-30, tapi biaya orang yang menjaga lahannya, biaya orang yang mengerjakan di lahan sebagai buruh tani itu dari kami Pak Kadis. Nah, itu Betul. bedanya Pak Kadis. Itu saja Ya, beda. ya. Tapi kalau untuk bagi hasilnya tetap sama Pak Kadis. Itu Betul. masih segitu Pak Makanya Kadis. di Damas Raya itu cocoknya Pak Ari ya binaan tadi. Binaan ya Pak Kadis. Peluangnya. Oke. Ya, Siap. Jadi peluangnya. setiap aduh Pak Kadis, setiap bumi yang diinjak, langit yang diinjak itu beda-beda nah Pak Kadis. Ya. Siap. Ya. Oke Pak Kadis. Oke, semakin ini jelas. Silakan Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup sudah 2 jam kita berdiskusi, sudah jam 10 lewat. Ini banyak dari Bu Kadisnya sebenarnya baru-baru pulang ini Pak Ari, Pak Yoga dari dinasnya masing-masing. Karena kami swasembada ini siap siaga 24 jam. Silakan, masih ada Bapak dan Ibu? Tanah datar masih potensi ya, tanah datar. Pesisir selatan, itu potensi juga itu luar biasa. Solo Selatan tadi Ibu Kadisnya dalam perjalanan juga itu. Namun begini Bapak dan Ibu, kalau belum apa nanti tinggal kita tindak lanjuti lebih spesifik ya Pak Ari, Pak Yoga dengan kabupaten kota masing-masing. Izin Bapak dan Ibu nanti dibuatkan grup WA-nya dengan pesertanya Kadis dan Kabid Tanaman Pangan ya. Para Kadis dapat memantau tentu teknisnya dengan Kabid nanti melanjutkannya. Nah, begitu ya untuk komunikasi kita selanjutnya. Karena masing-masing kabupaten kota tentu punya keunikan masing-masing, kearifan masing-masing, tidak perlakuannya tidak sama sehingga bisa mengkajinya per klaster-klasternya. Mungkin itu kali ya Pak Arya, Pak Yoga. Sebelum kita tutup, silakan dari ini Bu Rina Martin ini adalah Kepala Balai Benih Induk kita. Tadi yang sudah disampaikannya. Yang ini yang punya tanah yang saya sampaikan kemarin itu Pak Ari. Jadi tuan takur tanahnya di Dinas Pertanian termasuk beliau nih punya lahan. Pak, nah ini Nurboy ini ya Nurboy nih. Ajo muncul Jo. Pak Nurman ini beliau adalah Kepala Balai Penyuluhan yang membawahi petani milenial. Makanya kita ikutkan dengan kita hari ini karena target kita besok kita Zoom dengan petani milenial lagi Pak Arif, Pak Yoga. Sehingga informasi juga tersampaikan kepada mereka. Nah, itu dia. Jadi juga nanti Bu Rina Martin ikut hadir. Pak Nurman juga hadir. Ajo, tadi Ajo kok muncul, ha? Oh, Jo. Nah, kalau Bu Dedek tadi kan udah Kepala Bidang Tanaman Pangan, sekaligus Bu Dedek sekarang kan PLH-nya Sekretaris Dinas ini. Dan nanti untuk teknisnya Bu Dedek dibantu oleh Pak Nofriadi. Yang untuk semua kerjasama terpusat kepada Pak Nofriadi. Yang lain
Nanti yang lain ada tadi Pak Yul itu juga membantu Bu Dede, ada tadi polisi juga membantu Bu Dede. Yang dari dinas kita itu ya, ini Dede ya. Nggak ada lagi ya? Ya, Bu Kadis. Ini ada halamannya ada 2. Siapa lagi? Apakah si Junjung, Tanah Datar, Pesel, Solsel, kalau tidak ada yang masih ditanyakan, Kabupaten Solo, ini yang masih agak luas-luas, 50 kota udah tadi ya? 50 kota belum Belum, ya? Bu Kadis, belum. Belum ya, 50 kota, kalau masih ada yang ditanyakan, saya tidak ada yang berbunyi, saya khawatir sudah ketiduran di balik layar ini Pak Ari. Jam 10. Jam 10. Udah pas Bu Kadis. Ya udah pas 50 ya. kota. Oke, 50 kota sudah Oke. berbunyi itu Kabit Penyuluhannya sudah Vivi. pas 50 kota. Uni catat di Siko 50 kota pas, Pi. Iya, pas nunggu kedatangan Pak Ari dan tim. Itu dia. Oke. Nanti ya kita lanjutkan yang diskusi Siap. apanya mungkin intensifnya dengan grup nanti ya. Iya, siap, Minta Ibu. tolong ini Pak Novriadi Nideke untuk membuat itu dua yang muncul di situ, Kadis dan Kabitnya. Jadi Kadis juga bisa memantau perkembangannya. Nah, itu ya. Siap. Mungkin itu yang dapat kita diskusikan malam ini, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas partisipasi kita bersama. Mungkin kami yang memfasilitasi semuanya. Bu Ana Mentawai, saya lupa nih menyapa Mentawai. Bu Ana, fotonya cantik sekali, masih ada di balik layar. Ini dia yang aslinya. Ini Mentawai ini luar biasa, jauh di pulau dia berpartisipasi nih. Ini luar biasa nih, sekarang sekretaris Dinas Pertanian Mentawai. Ya sekretaris kan, Bu Ana? Ngomonglah Bu Ana, belum itu di apanya, mic-nya belum di ini. Ini luar biasa nih, nanti kita berharap Mentawai juga nanti difasilitasi Pak Ari. Silakan Bu Ana. Baik Ibu, selamat malam. Malam. Iya Ibu, tadi kita sudah mengikuti Zoom tentang jagung ya Ibu. Iya. Sebelumnya kita di Mentawai PT Pokpam sudah datang Ibu. Jarum Pokpam sudah datang ya. Oke. Iya. Itu langsung rapatnya di Polres Mentawai. Oke. Karena memang yang mengkoordinir adalah pihak Polres Bu. Iya. Jadi untuk jagung kebetulan kita di Mentawai 10% dana desa itu dialokasikan untuk jagung di 43 desa Ibu. Iya, untuk dana desa. Lalu dana desa. Iya. Untuk Mentawai kemungkinan jika ini diapakan Ibu, mungkin kalau lanjut dengan Jarum Pokpam nggak ada masalah. Iya. Artinya MAT mengisi posisi-posisi yang kosong gitu ya Pak Arya. Iya, Ibu. Kalau Iya, memang Ibu. sudah kerjasama dengan Jarum Pokpam, silahkan dilanjutkan. Seandainya masih ada kemungkinan yang kosong, itu kita diisi oleh MAT. Gak apa-apa, lanjut Bu Ana. Kemudian sudah disampaikan Bu syarat-syaratnya dengan misalnya kriteria mutu hasil. Kemungkinan kita di Mentawai mungkin belum bisa mengikuti teman-teman di kabupaten kota Bu untuk masalah budidaya. Tetapi dari kami Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bukan berarti kami patah semangat untuk membina masyarakat khususnya di Kepulauan Mentawai Ibu. Mungkin kami butuh waktu kerjasama dengan penyuluh kami di 43 desa 10 kecamatan Ibu. Iya. Ini Terima Bu Ana kasih. nih semangat ini. Dengan tantangan apapun di Mentawai beliau semangat nih. Tetap semangat Bu Ana. Tetap. Iya, oke. Oke Bapak dan Ibu, mungkin sudah dapat kita akhiri acara kita malam ini. Saya mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon sekali lagi meminta maaf kepada kita semua. Kita akhiri acara kita membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Dan Ibu. Terima kasih.